Oke, oke. Selamat siang Pak Sutopo. Pak Sutopo, selamat siang. Ya, Pak Sutopo masih bisa mendengar suara saya? Selamat siang Pak Sutopo. Iya, iya. Ya, Pak Sutopo, bisa diceritakan Pak bagaimana terkait dengan letusan di Gunung Dieng Pak? Apakah masih ada potensi untuk letusan susulan begitu Pak? Pak Sutopo? Ya, kami masih menunggu konfirmasi terkait dengan meletusnya kawah sileri di Gunung Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah. Dan tadi berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kontributor MNC Media Elis Novit, mengatakan bahwa letusan terjadi sekitar pukul 12 siang dengan tinggi letusan sekitar 50 meter. Dan memang kondisinya saat itu sangat banyak wisatawan karena saat ini memang merupakan masih libur Lebaran, sehingga memang banyak sekali wisatawan yang mengunjungi Gunung Dieng untuk berwisata di sana. Selamat siang Pak Sutopo. Pak Sutopo. Oke, kami masih mengalami kendala untuk bersambung dengan Pak Sutopo, dan tadi Elis Novit juga mengatakan, kontributor MNC Media, bahwa kawasan Gunung Dieng saat ini telah ditutup dengan radius 100 meter. Warga maupun juga wisatawan tidak boleh mendekati kawasan Gunung Dieng. Dan kita kembali bergabung dengan Elis Novit. Elis? Ya, Uci. Elis, tadi Anda mengatakan bahwa radius 100 meter tidak boleh didekati oleh warga maupun wisatawan. Apakah sudah clear area di sana, tidak ada lagi warga atau wisatawan yang berada di radius tersebut? Sudah clear. Warga dilarang keras untuk mendekat area lokasi kurang lebih dalam radius bahaya itu kurang lebih 100 meter. Karena kemungkinan bahwasanya pegunungan Dieng juga memiliki bahaya-bahaya gunung api yang lainnya yang dimungkinkan bisa menimbulkan gas ataupun asap-asap ataupun letusan susulan, sehingga warga dilarang untuk bisa mendekat. Hanya radius 1 km, radius 100 meter untuk pintu masuk ke wilayah Sileri pun saat ini sudah ditutup dan dijaga oleh petugas, sehingga tidak ada warga ataupun wisatawan yang bisa masuk ke area lokasi wisata itu. Baik, Elis, kita tahan dulu. Kita kembali bergabung dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwonugroho. Selamat siang, Pak Sutopo. Selamat siang, Mbak. Pak Sutopo, bagaimana bisa diceritakan terkait dengan letusan di Gunung Dieng? Iya, tadi di Kawah Sileri yang merupakan satu dari 6 kawah di komplek pegunungan Gunung Dieng. Di Kawah Sileri ini di Desa Kepakisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, tiba-tiba meletus pada siang ini pukul 12. Letusan ini disertai dengan material lahar dingin, lumpur dan asap mencapai 50 meter, sehingga mengenai wisatawan yang saat itu berada di sekitar Kawah Sileri. Tipikal dari letusannya adalah letusan freatik, yaitu letusan gas atau embusan asap dari material yang dipicu oleh tekanan gas yang berada di bawah permukaan. Artinya ada air danau atau air yang mengenai langsung kontak dengan magma sehingga menimbulkan tekanan atau uap gas sehingga menyebabkan tadi meletus sampai ketinggian 50 meter. Halo? Ya, Pak Sutopo, Ya. apakah memang sebelumnya ada peningkatan aktivitas dari Gunung Dieng sebelum terjadinya letusan hari ini, Pak Sutopo? Tidak ada. Jadi berdasarkan laporan dari PVMBG, tipikal letusan freatik ini biasanya tidak disertai dengan suatu peningkatan aktivitas seperti tremor, kemudian gempa vulkanik, dangkal dalam, dan sebagainya. Tetapi lebih disebabkan karena adanya rembesan air danau atau air tanah yang ke bawah permukaan kemudian menyentuh bidang magma. Dengan adanya magma tadi, otomatis air akan menguap, menimbulkan tekanan dan menyembur ke sawah, sehingga menimbulkan letusan freatik tadi.
Jadi terkait dengan letusan ini, sampai saat ini BVMBG belum meningkatkan status Gunung Dieng, sampai saat ini masih normal aktif. Artinya kondisinya tidak naik menjadi waspada level 4 atau level 3 ataupun lainnya. Dan dampak yang ditimbulkan, tadi ada 17 pengunjung yang berada di Kawah Sileri, di mana 17 orang sudah berhasil dievakuasi, dan dari 17 tadi terdapat 4 orang luka-luka, yaitu lecet-lecet, kemudian ada juga yang patah tulang dan sebagainya, dan korban dievakuasi atau dirawat di Puskesmas 1 Batur. Terkait dengan ini, petugas dari BPBD Banjarnegara, BVMBG, TNI, Polri, SKPD, relawan dan lainnya sudah berada di lokasi, dan lokasi sudah disterilkan, artinya tidak boleh ada wisatawan atau masyarakat yang melakukan aktivitas di sekitar Kawah Sileri, mengingat biasanya letusan-letusan freatik ini juga akan diikuti letusan-letusan freatik berikutnya. Oke, Pak Sutopo, berarti ada kemungkinan akan ada letusan-letusan susulan lainnya, begitu Pak Sutopo? Ya, berdasarkan petugas dari BVMBG, disampaikan kepada BPBD ada potensi letusan freatik berikutnya. Untuk itulah dikosongkan daerah-daerah sekitar radius di sekitar Kawah Sileri. Pak Sutopo, dari gambar yang kami dapatkan ini kan kepulan asap sangat besar, sangat masif begitu. Apakah radius clear area 100 meter ini cukup? Tentu dalam hal ini BVMBG akan melakukan pengkajian, dalam hal ini melakukan analisis lebih lanjut, mengingat kalau letusan-letusan freatik yang sifatnya lagi-lagi dan ketinggian letusan yang ditimbulkan juga tidak terlalu tinggi, sehingga dampak yang ditimbulkan tidak terlalu berbahaya, kecuali kalau letusan tadi juga diikuti oleh keluarnya gas beracun seperti yang terjadi tahun-tahun sebelumnya. Tentu radius juga nanti akan ditingkatkan. Namun demikian sampai saat ini belum ada indikasi-indikasi terkait dengan adanya gas-gas beracun yang dikeluarkan dari letusan freatik tadi, sehingga monitoring maupun analisis masih terus dilakukan. Pak Sutopo, berdasarkan pantauan BNPB dan juga PVMBG, apakah setelah terjadi letusan pukul 12 siang tadi, apakah memang terjadi peningkatan aktivitas Gunung Dieng sendiri hingga saat ini? Sampai saat ini kami belum dapat laporan, terkait dengan adanya peningkatan aktivitas dari vulkanik. Dari tremor, gempa vulkanik dangkal, gempa vulkanik dalam, dan analisis lainnya masih menunjukkan normal. Ya, Pak Sutopo, seberapa bahaya material yang dikeluarkan dari letusan Gunung Dieng, Pak? Kalau letusannya letusan freatik, itu hanya mengeluarkan lumpur, lahar dingin, lumpur dan uap tadi. Tidak terlalu berbahaya. Tidak membahayakan. Berbeda dengan letusan yang tipikalnya magmatik. Magmatik tadi mengeluarkan lava, bom, lapili, abu pekat dan sebagainya yang sangat berbahaya dan sifatnya mematikan. Jadi letusan freatik tidak terlalu berbahaya. Oleh karena itu kita mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, mematuhi semua rekomendasi, semua saran dari pemerintah, dan tentu dalam hal ini aparat di sana masih terus berjaga agar wilayah-wilayah yang terlarang tadi betul-betul steril. Pak Sutopo, bagaimana dengan kondisi korban yang terkena material letusan dari Gunung Dieng? Apakah terluka parah atau seperti apa Pak kondisinya? Tadi dilaporkan terdapat 17 orang pengunjung atau wisatawan. 4 orang menderita luka-luka dan dirawat di Puskesmas 1 Batur. Luka seperti apa, di mana luka-lukanya ini seperti hanya luka lecet di kaki, saudara Badru Utaman 37 tahun. Kemudian juga di saudara Muhammad Fitsa Aswa Muzafar 2 tahun. Luka lecet di atas telinga sebelah kiri dan lengan kanan. Kemudian juga ada yang luka cukup serius dan akan dirujuk ke Pekalongan. Itu adalah saudari Muainah 44 tahun. Ini luka yang dialami patah tulang tertutup lengan sebelah kiri. Jadi rata-rata memang luka itu karena kaget.
Pada saat terjadi Karena letusan, berlari mereka begitu berada Pak di untuk sekitar menyelamatkan sana. diri? Iya betul. Jadi kondisinya kaget, dia jatuh. Ketika lari itu ada yang mengalami lucat-lecet. Sedangkan korban yang lain hanya terkena lumpur, itu tidak mengalami luka. Pak, apakah akan dilakukan evakuasi warga yang tinggal di sekitar Gunung Dieng ini, Pak? Sampai saat ini belum ada. Hanya wilayah tersebut disterilkan. Dan Artinya tidak boleh ada pengunjung dan sebagainya. sampai kapan steril area ini akan diberlakukan di sekitar kawasan Gunung Dieng, Pak? Yang pertama kita belum bisa memastikan sampai kapan. Untuk wilayah tersebut tidak boleh ada aktivitas, boleh ada wisatawan yang berkunjung di sana. Tentu dalam hal ini kewenangan ada di PVMBG yang melakukan pemantauan sekaligus mengeluarkan rekomendasi terkait dari ancaman yang atau potensi yang ditimbulkan dari aktivitas Gunung Dieng ini. Terakhir Pak Sutopo, himbauan kepada warga Pak dan juga wisatawan di sekitar Gunung Dieng. Yang pertama kami sampaikan masyarakat agar tetap tenang, tidak panik, dan tentu saja tidak harus segera mengikuti semua saran-saran dari pemerintah. Dalam hal ini memang Kawah Sileri dinyatakan tertutup untuk sementara, ya sebaiknya tidak melakukan wisatawan di sekitar tersebut, di wilayah tersebut. Dan letusan freatik adalah letusan yang sifatnya alamiah, tidak terlalu membahayakan. Dan sampai saat ini aktivitas gunung masih normal, status masih normal, belum ada peningkatan status. Baik, terima kasih Sutopo Purwonugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB telah bergabung bersama kami di Breaking News iNews TV.